Shalom Voyager, what's up? Nah, gak kerasa nih kalau kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini teman-teman, marilah kita berdoa, mari kita lipat tangan dan juga tutup mata, siapkan hati kita. Yes, Bapak, thank you Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan dari dulu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, thank you Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk berkumpul bersama Tuhan. Dan Tuhan, setelah kami ingin Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan Kau persiapkan telinga hamba-Mu ini dan juga hati hamba-Mu ini Tuhan untuk menerima setiap firman yang Kau berikan Tuhan. Yes Tuhan, thank you Tuhan Yesus, kuserahkan hidup kami, masa depan kami hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Voltager, selamat beribadah. Hello Voltager. Hari ini adalah minggu terakhir di tahun ini. Let's pray Jesus. Namun diberi makan oleh Bapa di surga. Kulihat rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir, karena ku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu ya hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir, karena ku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepada hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya
oh, 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 oh. Yes Lord. Oh, 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 kepada
Terima kasih Tuhan Yesus, karena di sepanjang tahun ini kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Walaupun kami mengalami badai di tahun ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang mulia dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Yes, Lord. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Yes Lord. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Oh, Kau Allah yang baik Tuhan. Engkau penghibur setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you buat semuanya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kira-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 ra. Shikala-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 la. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hello Voltagers, Merry Christmas! Wah, 2 hari yang lalu, tanggal 25 Desember, kita sama-sama merayakan Natal. Kak Velo mau ucapkan selamat Natal buat kalian dan seluruh keluarga kalian. Hari ini, hari yang spesial, karena hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Dan hari ini Kak Velo akan sharing tentang Finding Hope. Kita sudah selama 1 bulan ini merayakan Natal. Jadi dari awal minggu di bulan Desember, kita sudah nuansa Natal nih sampai di minggu yang terakhir ini. Nah, namun sebenarnya apa sih makna Natal menurut kalian? Apakah Natal itu hanyalah sebuah momen di mana kita itu kumpul keluarga? Atau mungkin Natal itu adalah waktu di mana kita tuh tukar hadiah? Sebenarnya Natal itu bukan hanya sukacita saat menghias pohon Natal, tapi Natal yang sesungguhnya adalah kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Karena kelahiran Tuhan Yesus adalah saat di mana Allah itu menggenapi janjinya kepada setiap manusia. Nah, kalau misalnya kita pikir-pikir ya, tahun 2019 kita merayakan Natal dengan sukacita. Karena kita bisa pergi ke mall, kita bisa ngerayain Natal dengan teman, keluarga, tanpa perlu pakai masker, tanpa perlu pakai protokol kesehatan. Tapi di tahun ini, kita merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Kita lebih stay at home, kita lebih intimate karena kita tuh makan hanya dengan keluarga yang ada di rumah kita atau mungkin teman-teman yang sangat close dengan kita. Kita nggak bisa dengan bebas pergi keluar dan kita celebrate Christmas secara besar-besaran. Nah, kita hanya bisa kumpul dengan keluarga. Namun apakah dengan keterbatasan itu mengurangi pengharapan kita di dalam Tuhan? Tidak, karena Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan selalu memberikan pengharapan yang baru di dalam hidup kalian. Nah, saat ini mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita mau bandingkan nih 2 ayat di mana malaikat itu datang ke 2 orang nih. Yang pertama di Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 sampai 21. Di sini diceritakan adalah malaikat Tuhan datang ke mimpi dari Yusuf, ayah Yesus. Saat itu sebelum Yusuf dan Maria menikah. Nah, Kak Velo bacakan ya. Matius 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Nah, tahan dulu, kita baca di Lukas. Kita buka di Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Di ayat Lukas ini adalah ketika malaikat Tuhan itu datang kepada gembala-gembala. Apa yang malaikat Tuhan katakan? Mari kita baca sama-sama ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Perbedaan dari 2 ayat ini itu adalah yang pertama, beda orang yang didatangi.
Yang pertama itu Yusuf, yang kedua adalah gembala-gembala. Perbedaan yang kedua adalah kata-katanya beda. Pada saat malaikat Tuhan datang ke Yusuf, malaikat bilangnya di ayat yang ke-21, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sedangkan kepada para gembala, malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Di atasnya ada tulisannya lagi, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mungkin kata-katanya berbeda. Kata-kata yang malaikat Tuhan sampaikan kepada Yusuf dan kepada para gembala itu beda. Tapi ada satu tujuan yang sama dan satu persamaan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus membawa pengharapan baru kepada setiap orang. Dan itu terjadi di seluruh orang yang ada di dunia sampai hari ini. Nah, menurut kalian pengharapan apa sih yang Tuhan berikan bagi kita? Ada dua loh. Yang pertama adalah salvation atau keselamatan. Tuhan itu datang ke dunia bukan hanya untuk memberitakan Injil. Tuhan datang ke dunia bukan hanya menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang yang sudah mati. Tetapi Tuhan datang ke dunia dengan satu tujuan, yaitu mati di kayu salib dan menebus semua dosa umat manusia. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyatakan mujizat, tetapi Tuhan itu mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus mau menebus dosa setiap kita tanpa terkecuali. Kamu, kakak, dan juga keluarga kalian. Kalau kalian ingat-ingat nih sekarang, apakah di dalam keluarga kalian masih ada yang belum mengenal Tuhan Yesus? Coba Kak Velo kasih waktu, coba Kak Velo kasih sedikit waktu, coba ingat-ingat lagi. Apakah ada? Mungkin kakak kalian, mungkin uncle, auntie, atau mungkin grandpa, grandma. Semua yang ada di dalam keluarga kalian itu pasti Tuhan selamatkan. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka, dan tugas kalian saat ini adalah berdoa untuk mereka. Berdoa supaya mereka diselamatkan. Yuk kita baca satu ayat. Di Kisah Para Rasul 16 ayat ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan itu Allah yang setia. Kalau Dia sudah berjanji, maka Tuhan akan genapi. Tuhan bukan Allah yang hanya berjanji tapi tidak digenapi, malah diingkari. Enggak, Tuhan kita itu Allah yang setia. Jangan pernah capek untuk berdoa dan menaruh pengharapan kalian di dalam Tuhan. Amin. Jadi poin yang pertama apa? Salvation. Lalu poin yang kedua adalah God's help, yaitu pertolongan Tuhan. Tuhan kita bukan baby lagi. Tuhan kita itu Allah pembela kita. Dia adalah raja di atas segala raja yang mampu menyelamatkan kita. Mungkin saat ini kalau kita ingat-ingat, ada ya doa yang mungkin kita naik-naikkan tapi belum dijawab. Sampai akhirnya kita itu lupa kita itu doa apa dan ya hilang gitu aja. Sekarang ingat lagi, apa doa yang belum Tuhan jawab. Dan ayo di momen Natal ini, di bulan Desember ini kita doakan lagi. Kita nggak usah ingat-ingat yang lalu, tetapi kita mau melangkah dengan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama buka di satu ayat lagi. Di kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan Yesus itu juga merasakan kok apa yang kalian rasakan. Kalau saat ini kalian sedang struggle, mungkin ada parents yang nggak harmonis, atau mungkin sekolah kalian mengalami kesulitan saat online class. Tuhan itu juga merasakan, dan it's okay.
datang ke Tuhan dengan penuh keberanian. Even saat ini kalian menilai diri kalian sendiri bahwa Kak Velo, aku ini habis ngelakuin dosa loh, kayak aku ini layak nggak sih datang ke Tuhan? Kalian tuh layak kok datang ke Tuhan, karena justru Tuhan itu datang kepada setiap kita yang berdosa. Tuhan tuh nggak datang kepada mereka yang sempurna. So, pengharapan kita di dalam Tuhan ada dua. Dan kalian harus ingat-ingat ya, yang pertama adalah salvation, yaitu keselamatan buat semua orang. Dan yang kedua adalah God's help, pertolongan Tuhan. Tuhan itu pasti menolong kita tepat pada waktunya. Jangan pernah menyerah atau berputus asa untuk berdoa. Jangan pernah capek buat berdoa. Tapi justru tetap terus berdoa dan baca firman Tuhan setiap harinya. Ayat yang terakhir ya, sebelum Kak Velo mengakhiri sharing kakak hari ini, yaitu di Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat ke-23. Sama-sama baca ya dengan Kak Velo. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia yang di sini adalah Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus itu setia. Dan kita harus tetap melakukan hal yang baik, hal yang benar di mata Tuhan. Letakkan pengharapanmu di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita tutup Alkitab kita. Kita mau doa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas 1 tahun yang manis bersama dengan Engkau. Sekalipun Tuhan, tahun 2020 ini kami mengalami berbagai macam hal Tuhan. Kami mengalami hal yang baru di dalam hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Apapun situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kami mau tetap menaruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Teman-teman Voltage, yuk semuanya angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang selalu setia, selalu mengasihi kalian. Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik dalam hidup kalian. Yuk setelah ibadah ini kalian berdoa pribadi dengan Tuhan. Naikkan lagi pengharapan kalian kepada Tuhan. Agar pada waktunya kalian akan melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh Allah yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Happy New Year everyone. Bye. See you next year. Gimana guys dengan ibadah hari ini? Kalian mendapat sesuatu? Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Kau sampaikan Tuhan. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk kerajaan-Mu Bapa. Kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang bersyukur dan berdoa. Amin. See you next week.